Pertemuan kedua, IPS kelas 8 SMP Kayo Sudarso. Materi, tujuan ASEAN dan karakteristik geografis ASEAN. Kita jumpa lagi anak-anak kelas 8 SMP Kayo Sudarso Silirago. Ini adalah pertemuan yang kedua dalam pembelajaran IPS. Nah, untuk minggu ini pembahasan kita adalah merupakan kelanjutan materi yang minggu lalu. Jadi untuk minggu ini pembahasan kita anak-anak, kita akan membahas tentang tujuan didirikannya ASEAN. Juga kita akan belajar bersama karakteristik negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, tentunya anak-anak agar mengetahui tujuan dari terbentuknya atau berdirinya ASEAN. Dan tujuan yang kedua adalah supaya anak-anak mengetahui karakteristik atau sifat-sifat dari masing-masing negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak silahkan dicermati, diamati tayangan setelah video Butika ini. Jadi setelah ini akan dilanjutkan tayangan seperti biasanya. Anak-anak mengamati, mencermati, dan nanti seperti biasa di ujung video akan ada tugas untuk anak-anak bisa kerjakan supaya anak-anak mengerti tentang materi ini dan memahami materi ini ya. Selamat belajar, selamat mengamati video atau tayangan yang Butika akan sampaikan. Tetap semangat belajar, sukses untuk kita sekalian, dan anak-anak tetap sehat. Anak sekarang perhatikan tujuan dari ASEAN yang terdapat pada piagam ASEAN. Tujuan ASEAN yang pertama adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Yang ketiga, tujuan dari ASEAN adalah mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya. Sekarang perhatikan yang keempat. Tujuannya adalah menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Yang lainnya anak-anak bisa cermati dan cari di buku kalian. Anak mengetahui tujuan dari didirikannya ASEAN. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Seperti yang anak-anak tahu, karakteristik negara-negara ASEAN itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah karakteristik geografis. Yang kedua adalah karakteristik sosial budaya. Yang kita akan bahas adalah karakteristik geografis terlebih dahulu. Seperti pelajaran sebelumnya, anak-anak tahu ASEAN itu adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, diprakarsai oleh 5 negara. Diperhatikan ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama melihat satu persatu dari karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia, ibu kotanya DKI Jakarta, batas-batas wilayahnya sebelah barat Samudra Hindia, sebelah utara Malaysia, Singapura, dan Laut Cina Selatan, sedangkan sebelah timur Papua New Guinea, dan di sebelah selatan Samudra Hindia. Luas wilayah Indonesia, coba diperhatikan ya. Yang kedua
adalah Malaysia. Negara tetangga kita, ibu kotanya mana? Yaitu Kuala Lumpur. Batas-batas wilayahnya. Coba perhatikan sebelah timur, Laut Cina Selatan. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah timur, Laut Cina Selatan. Sebelah utara, Brunei Darussalam dan Filipina. Sedangkan sebelah selatan adalah Indonesia. Sedangkan luas wilayahnya bisa diperhatikan ya anak-anak. Negara berikutnya adalah negara Singapura. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Batas-batas wilayahnya sebelah barat Selat Malaka, sebelah utara Malaysia, sebelah timur Laut Cina Selatan, sebelah selatan Indonesia, hampir sama dengan Malaysia. Nah, luas wilayahnya sangat sedikit, anak-anak bisa perhatikan. Negara berikutnya adalah Filipina. Perhatikan benderanya ya. Ibu kota Filipina, Manila. Batas-batas wilayahnya sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah barat Laut Cina Selatan, sebelah selatan Laut Sulu, dan sebelah utara adalah, perhatikan ya, luas wilayahnya juga silahkan diperhatikan. Itu batas-batas wilayah Filipina. Sekarang Thailand. Silahkan diperhatikan, ibu kotanya Bangkok, batas wilayah sebelah utaranya negara Laos dan Myanmar, sebelah barat Myanmar, sebelah timur Kamboja, dan sebelah selatan Malaysia. Luas wilayahnya anak-anak perhatikan. Untuk negara ASEAN berikutnya yang kita akan pelajari adalah negara Brunei Darussalam. Negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kota negaranya mana? Bandar Sri Begawan namanya ya. Batas-batas wilayahnya sebelah barat, timur, dan selatan berbatasan dengan Malaysia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayahnya juga terhitung sedikit. Silahkan diperhatikan. Berikutnya adalah Vietnam. Nah, ibu kota Vietnam namanya Hanoi. Batas-batas wilayahnya sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kamboja, sebelah barat dengan Laos dan Kamboja, sebelah utara dengan Cina, sedangkan luas wilayah dari Vietnam sudah tertera, anak-anak silahkan perhatikan. Setelah Vietnam, kita akan melihat negara berikutnya dengan bendera di tengahnya ada bintang, yaitu, nah diperhatikan ya, itu negara mana? Silahkan diperhatikan, Bu Tika tidak bacakan. Nah, itu dia, silahkan diamati. Itu adalah Myanmar. Selanjutnya yang kita akan lihat adalah Laos. Ibu kotanya, batas-batas wilayahnya, baik sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah barat adalah Thailand. Luas wilayahnya, ya, bagus, kalian sudah sebutkan ya. Sekarang kita beralih Kamboja. Ibu kotanya, batas-batas wilayahnya, anak-anak perhatikan, diamati dan dicermati sampai anak-anak juga tahu luas wilayahnya. Setelah belajar bersama-sama tentang tujuan dan karakteristik negara ASEAN, di penghujung video ini Bu Tika sediakan tugas, silahkan dibaca dan dicatat serta dikerjakan. Pada akhirnya terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini anak-anak kelas 8. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat!